Oke, kembali lagi bersama Bang TP. Sekarang kita lanjut pembahasan SIMAK UI 2018 nomor 9. Ya. Masih semangat kan? Masih pengen masuk UI kan? Masih dong tentunya. Oke, langsung aja. Nomor 9. Diketahui f adalah suatu fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung y sama dengan negatif x tambah 1 di titik x sama dengan minus 1. Jika f aksen 1 sama dengan 3, maka f4 berapa? Jadi ini kalau kita lihat materinya, nama materinya adalah aplikasi turunan. Aplikasi turunan. Kalau aplikasi turunan ini yang pertama itu ada, kita bilang menentukan gradien garis singgung, ya. Gradien garis singgung. Garis singgung suatu kurva. Inilah materi kita kali ini. Jadi cara mengerjakannya ini ya abang jelaskan dulu suatu ilustrasinya. Misalnya ini ada kurva. Ini ada kurva ya. Ini kita misalkan kurvanya y sama dengan, karena dibilang fungsi kuadrat ya kita bilang aja bentuk umum fungsi kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c. Itulah bentuk umum fungsi kuadrat. Lalu ada garis yang menyinggung kurva ini. Jadi kita buat suatu garis yang menyinggung kurva. Garis yang menyinggung kurva kita buat aja gini. Ini garis yang menyinggung kurva ya. Kita misalkan inilah yang disebut titik singgung. Titik singgungnya ini kita misalkan aja titik A. Titik A yang koordinatnya kita tidak tahu. Misalnya aja x1, y1. Oke. Jadi nanti di sini deh, garisnya kita misalkan aja y sama dengan mx tambah n. Ya. Oke. Jadi abang mau menjelaskan sedikit dulu. Yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama itu kalau ada nanti soal seperti ini, yang pertama yang kau lakukan adalah titik singgung. Titik singgung. Titik singgung itu kita bilang aja x1, y1. Di sini kan x1, y1. Jadi titik singgung ini sebenarnya milik siapa? Itu yang pertama. Ini milik siapa titik singgung ini, titik A ini? Itu nanti kalau kita lihat dari gambar ini, titik singgung itu dilewati oleh y kurva dan y garis. Kita misalkan aja ya, y kurva y1, y garis y2. Jadi artinya karena titik ini adalah milik y1 dan y2, maka hal yang harus kamu lakukan adalah titik singgung titik A x1, y1 bisa disubstitusi kemana? Ke y1 atau ke y2. Ini hal pertama. Hal kedua,
Jadi ini kalian harus pahami ini. Hal kedua, di sini adalah garis singgung. Jadi nanti hal yang kita lakukan yaitu gradien garis singgung itu bisa dicari dengan cara turunan kurva. Kita misalkan aja kurvanya ini fx ya, biar enak menulisnya. Turunan kurva tapi diganti x-nya dengan x titik singgung. X titik singgung tadi apa? X1 ya. Inilah namanya x titik singgung. Iya kan? X titik singgung. Terus langkah terakhir, seandainya belum dapat juga jawabannya. Bisa kita buat Y1, kita buat warna merah aja ya. Bisa kita buat Y kurva atau Y1 sama dengan Y garis. Jadi dari sini kita sederhanakan sehingga nilai diskriminannya sama dengan 0. Jadi kalau kalian menjumpai soal seperti ini, jadi langkah yang kamu lakukan buat aja ini. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Ya. Kalau sudah kalian lakukan ini, pasti soal yang gimana pun pasti dapat. Oke. Yang pertama, kita langsung jawab aja soalnya ya. Langkah pertama, titik singgung. Di soal dikatakan titik singgungnya berapa? Coba kita baca sekali lagi. Fungsi f adalah fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung di titik. Jadi dia menyinggung di titik x sama dengan -1. Jadi yang dapat itu hanya x-nya, x titik singgung. Jadi kalau x titik singgung kita bilang tadi itu x1. Jadi x1-nya yang dapat yaitu -1. Jadi kalau x1-nya dapat yaitu -1, maka langkah yang kamu lakukan adalah mencari y1-nya. Gimana mencari y1-nya? Kayak mana mencari y1-nya? Oke, tadi abang bilang titik singgung bisa disubstitusi ke y1 atau y kurva atau ke y garis y2. Jadi kemana ini kita substitusi? Ya kita lihat persamaan mana yang ada. Apakah y kurva atau si y garis? Kalau kita lihat soal kita ini, yang ada adalah y garis. Y kurva nggak ada, makanya tadi kita misalkan. Cocok? Oke. Jadi langkah pertama substitusi dulu dia. Y garis itu kan y sama dengan min x tambah 1 gitu ya. Kalau kita substitusi ini kemari, y1 sama dengan, ayo, x-nya -1 minus 1 tambah 1. Y1-nya sama dengan +1 plus 1 2. Maka titik singgungnya adalah -1,2. Cocok? Oke. Kalau sudah begini, kalau sudah dapat titik singgung, berarti titik singgung itu bisa kita substitusi ke persamaan kurvanya lagi,
sehingga dapatlah persamaan 1. Coba, apa tadi? Persamaan kurvanya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, substitusi X-nya minus 1, Y-nya 2. Ayo, kita substitusi. 2 sama dengan A kali minus 1 kuadrat tambah B kali minus 1 tambah C, gitu ya. Berarti 2 sama dengan minus 1 kuadrat 1 kali A. Min 1 kali B, min B, tambah C. Jadi inilah kita anggap persamaan yang berikutnya. Cocok? Itu sudah kita lakukan langkah pertama ini. Sekarang langkah kedua. M garis sama dengan turunan pertama kurva, lalu diganti X-nya dengan X1. Ayo, kita lakukan. Langkah kedua. Ini tadi langkah pertama ya. Oke, langkah kedua. Garisnya kan tadi kalau kita catat ya, garisnya tadi Y sama dengan min X tambah 1, lalu kurvanya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, gitu ya. Ayo kita masukkan ke rumus. M garis sama dengan turunan pertama kurva, lalu diganti X-nya dengan X1. X-nya dengan X1, X-nya di sini berapa ya X1-nya? Minus 1. Cocok? Oke, sekarang kita hitung. M garis, gradien dari garis ini berapa? Oke, masih ingat ya? Kalau di sini aja Bang buat. Kalau ada Y sama dengan MX tambah N, maka gradiennya sama dengan M, gitu ya. Berarti Y sama dengan MX tambah N, berarti gradiennya minus, koefisiennya ya, minus 1. Oke, turunan kurva, ayo 2AX lalu tambah B. X-nya kan harus kita ganti jadi minus 1, berarti jadi min 1 sama dengan 2A kali min 1 tambah B. Paham ya? Berarti min 1 sama dengan, ini berapa ini? Min 2A tambah B. Paham ya? Oke, ini kita anggap persamaan 2. Cocok ya? Sekarang kita lanjut. Di sini katanya F aksen 1 sama dengan 3. Jadi F aksen 1 sama dengan 3. Ini karena buramnya nggak muat, kita naikkan dulu. Jadi di sini kita buat kemari ya. Gitu ya. Ayo. Katanya lagi F aksen 1 sama dengan 3. Ini katanya. Oke, lihat F aksen X tadi apa? F aksen X kan tadi F aksen X sama dengan 2AX tambah B. Masih ingat kan? Ini dia. Berarti F aksen 1 kita ganti F aksen 1 sama dengan 2A kali 1 tambah B. Maka F aksen 1 kita ganti jadi 3 sama dengan 2A tambah B. Jadi dapat persamaan 2. Dari sini
dan ini kita eliminasi. Ayo kita eliminasi. Kalau kita eliminasi berarti ini duluan ya. Min 2A ditambah B sama dengan min 1. Lalu ini 2A ditambah B sama dengan 3. Ini sebenarnya bebas ya mana yang mau kita eliminasi. Kalau si A yang mau kita habiskan itu dengan cara tambah ya. Si A aja ya biar enak. Ini habis, B tambah B berarti 2B. Ini min 1 tambah 3 positif 2 berarti B nya dapat 1. Kan udah dapat B nya. Kalau B nya dapat 1 maka A nya berapa? Masukkan kemari atau kemari. Ayo 2A tambah 1 sama dengan 3 kemari ya. 2A tambah 1 sama dengan 3 berarti 2A sama dengan 2, A nya juga 1. Bisa ya, A nya juga 1. Paham ya? Oke, sekarang kayak mana mencari C nya? Ya masukkan ke persamaan ini. Ini. Ayo, apa persamaannya? Katanya A kurang B tambah C sama dengan 2. A nya tadi 1 kurang B nya dapat 1 tambah C sama dengan 2. Berarti C nya berapa? 2 ya. Jadi karena A, B, C sudah dapat, maka langkah terakhir kita lihat pertanyaannya. F4. Jadi kalau ditanya F4 ya, ini F4. Kalau ditanya F4 ya kita harus bisa mencari dulu Fx. Fx itu tadi kita misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Sekarang A nya kan udah dapat 1, B nya udah dapat 1, C nya udah dapat 2. Masukkan aja biar Fx nya lengkap. Fx sama dengan A nya 1 kali X kuadrat tambah B nya juga 1 berarti 1 kali X ditambah C nya 2 berarti 2. Sehingga karena sudah lengkap maka lihat pertanyaannya, yang ditanya adalah ini ya, F4. Berarti kalau ditanya F4 berarti tinggal mengganti X nya jadi 4. 4 kuadrat tambah 4 tambah 2. 4 kuadrat berapa? 16. 16 tambah 4 20. 20 tambah 2 22. Bisa ya? Apa jawabannya? Entok. Iya, entok. Jadi kalau seandainya nggak dapat lagi, maka terpaksalah kita menggunakan jurus terakhir, yaitu ini. Y1 sama dengan Y2, diskriminannya sama dengan 0. Gitu dia. Paham ya? Jadi misalnya nanti kalian ikut mandiri yang lain, misalnya mandiri UGM atau ITB atau yang lain, soal seperti nomor 9 ini selalu jadi langganan ya. Jadi kalau ada gradien garis singgung suatu kurva, entah apapun itu kurvanya, mau fungsi kuadrat, mau fungsi akar, mau fungsi pangkat 3, lakukan aja langkah yang 3 ini.
maka abang yakin kalau kamu sudah melakukan langkah yang 3 ini pasti jawabannya dapat. Oke ya? Oke. Jadi kalau kira-kira ada pertanyaan bisa di komen di kolom komentar. Oke, gampang kan? Oke, terima kasih.